المتقين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Shadaqallahul azim. Yang mulia para habaib, zuriat, keluarga besar, keturunan, anak cucu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan keberadaan mereka Islam a'la ni'matin halat bisahah. Dari kita, balak-balak ditolak dari kita. Amin ya rabbal alamin. Khususnya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi, Al-Habib Ismail bin Yahya Balghais, Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Kaf, para habaib yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair al-hudur fi hadzal makanil mubarak. Yang mulia para alim ulama, para guru-guru agama, para masyayikh, pewaris ilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya Kiai Haji Misbahul Munir dan para kiai-kiai yang lain yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, jamaah haul daripada ayahanda yang mulia yaitu Bapak Haji Idwari bin Haji Abdurrahman yang dikenal sebagai Haji Buah. Mudah-mudahan kita selalu dituruni berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah masih menetapkan iman dan Islam dalam diri kita. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, nahnu fi rauhatin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita dalam ketenangan, kita dalam kesenangan karena kita mempunyai dua nikmat yang sangat, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Islam kita tambah kuat, iman kita tambah mantap. Amin ya rabbal alamin. Ada dua kenikmatan yang lain yang banyak sekali hamba Allah lupa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan, ujar Nabi, yang mana manusia biasanya lupa, yaitu nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu yang luang. Kalau bukan karena kesehatan, maka kita tidak bisa hadir di tempat ini. Kemudian kalau bukan karena kita kada aur, maka kita tidak mungkin bisa hadir di tempat ini. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang ingin hadir di majlis-majlis seperti ini tapi terhalang karena kurangnya sehat. Berapa banyak yang ingin hadir di tempat ini tapi ternyata ada kesibukan yang mengharuskan dia untuk tidak bisa hadir. Maka tatkala kita bisa hadir di sini, ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan orang-orang yang mencintai Allah, perkumpulan hamba-hamba umat Nabi Muhammad SAW yang datang karena Allah. Di dalamnya kita mengenang seseorang yang mulia, seseorang yang telah mengabdikan hidupnya dalam mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mahabbah kepada ahlu baitin Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka-mereka yang mencintai keluarga Nabi pasti akan bersama dengan keluarga Nabi insyaallah. Sebab Nabi Muhammad bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama orang yang ia cintai. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kecintaan kita kecintaan yang betul-betul membawa kita selamat dunia akhirat. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, kecintaan kepada para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad pasti mulia, dan semua yang terputus dengan Nabi Muhammad pasti celaka.
kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua sebab hubungan dan nasab, kita tahu sendiri apa artinya nasab, itu akan terputus nanti hari kiamat kecuali yang hubungannya itu dengan Nabi dan yang nasabnya dengan Nabi. Kita tidak berbicara nasab karena itu ada bab yang lain. Kita akan berbicara sabab. Mahuwas sabab. Sabab itu adalah segala sesuatu yang menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Tatkala seseorang yang punya ilmu kemudian sanadnya bersambung dengan Nabi Muhammad, falahu sababun ila Nabi Muhammad SAW. Berarti dia punya sabab, punya sesuatu yang menyebabkan dia punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Seseorang yang mencintai sahabat Nabi Muhammad berarti dia punya sesuatu yang bisa menghubungkan dia dengan Nabi Muhammad. Seseorang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, para habaib, para sadah, itu berarti dia mempunyai sesuatu yang menghubungkan dia dengan Nabi Muhammad SAW. Hakikat daripada kecintaan yang sebenarnya adalah kecintaan kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam rangka mencintai orang-orang aulia wassalihin, padahal beliau orang alim, beliau wali, beliau saleh, beliau adalah seseorang yang gutuk, tapi ternyata apa kata beliau? Mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwatiyal wusqa wa afdalu ma indi. Kecintaan kepada mereka bagiku fardu, sunnah, kemudian agamaku, kemudian tali yang aku pegang erat-erat. Kemudian ketahuilah yang paling hebat yang Allah berikan kepadaku adalah kecintaan kepada mereka. Oleh karena itu kecintaan adalah modal yang paling utama bagi kita. Apabila tidak ada kecintaan, habislah kita. Terserah amalnya banyak, ilmunya banyak, tapi cintanya nggak ada artinya. Tapi kalau kecintaan ada, walaupun sedikit saja kecintaan itu pasti bermanfaat nanti di hari kiamat. Apalagi kalau kecintaan itu ditambah dengan al-amalus soleh, ditambah dengan berbagai-bagai pengorbanan-pengorbanan yang kesemuanya itu pasti ada nilainya di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang mengenal seseorang yang mempelopori kecintaan kepada ahlu baitin Nabi. Haji Idwari, Haji Buah, kita kenal dari sejak zaman mungkin tahun 80-an atau mungkin tahun sebelumnya. Beliau kesana kemari dalam rangka membela cintanya kepada al-awliya wa salihin, dalam membela cintanya kepada keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semangatnya Haji Buah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan semangat dan cintanya beliau juga dititipkan ke hati-hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kecintaan adalah tiang yang paling kokoh yang menegakkan sebuah bangunan. Jika cinta sudah tidak ada, maka pasti akan roboh bangunan tersebut. Alhamdulillah, kita sekarang berkumpul atas dasar tahabub, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling menghormati satu sama lain, duduk bersama dalam ta'arrud ila nafahatillah, yaitu menyodorkan diri untuk mendapatkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah berkumpul 40 dari umatku kata Nabi kecuali ada walinya. Bagaimana kalau yang kumpul 100? Bagaimana kalau ternyata 200 atau lebih? Maka hitung saja berapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu yang diangkat secara otomatis, belum yang memang wali bujuran. Memang yang datang dia sudah waliullah. Ini yang tidak waliullah tatkala berkumpul jadi wali. Tatkala 40 orang yang awam, satu ada walinya. Dan ini adalah suatu kebahagiaan kita tatkala perkumpulan kita dalam rangka kebaikan, membaca Maulidur Rasul, mencintai orang yang baik, kemudian mencintai para ulama, para habaib dan para orang-orang salihin. Pasti kecintaan itu akan bermanfaat bagi kita di dunia, di barzah sampai akhirat. Bahkan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kecintaan yang terjalin antara al-muhibbin bi ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan lebih besar lagi dan lebih agung lagi dan lebih indah lagi, sehingga terjalin suatu kerjasama yang baik seperti kerjasamanya ashab Rasulullah al-Ansar dengan muhajirin Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Ansar berkumpul dan mereka ingin mengangkat ketuanya yang bernama Sa'ad ibn Ubadah. Tapi kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar datang mendatangi, dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai kawan-kawanku dari Ansar, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah bersabda, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin itu harus dari kalangan Quraisy. Akhirnya sahabat-sahabat Ansar sadar dan mereka menyadari bahwasanya mereka tidak punya hak untuk menjadi pemimpin. Yang menjadi pemimpin harus keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pernyataan mereka? Ini pernyataan seseorang yang sadar dengan dirinya. Ini pernyataan orang yang mengerti dengan derajatnya, orang yang tidak mengambil bagian orang lain. Apa kata mereka? Idan, kalau begitu antumul umara wa nahnul wuzara. Kalau begitu memang seperti itu Nabi mengatakan, berarti kalian sebagai pemimpinnya, kalian sebagai amirnya, kami adalah wazir-wazir, pembantu-pembantu kalian, menteri-menteri kalian. Maka tidaklah berlebihan kalau sekarang kita umat Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabat, para ahlul bait, antumul umara, kalian adalah pemimpin-pemimpin, persiapkan diri untuk menjadi pemimpin. Wa nahnul wuzara, kita siap untuk membantu. Artinya kita siap untuk bekerja demi untuk menjalankan sebuah cita-cita yang diinginkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antumul umara wa syurutul amir. Apa itu syaratnya amir? Kemudian dan sebagainya. Harus mengetahui, harus memahami. Al-amir lazim an yastawfiya syurut. Seorang pemimpin harus mencukupi syarat-syaratnya. Kemudian al-wazir, seorang menteri, harus bagaimana? Ada syarat-syaratnya. Dia juga harus mencukupi syarat-syarat tersebut. Jika hal ini semuanya difahami dan dimengerti oleh umat ini, maka insya Allah pasti akan terjalin sebuah kerjasama ta'awanu alal birri wat taqwa. Ta'awun yang indah, ta'awun yang bagus. Para habaib dalam porsi mereka, dalam derajat mereka, dalam bagian-bagian mereka. Kemudian para ulama dalam porsi mereka, dalam derajat mereka dan bagian-bagian tugas mereka, sehingga akhirnya menuju kepada satu kesatuan la kalimatillah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad adalah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, tapi itu wahyu dari Allah. Tatkala beliau mengatakan taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitaballah wa itrati, itu wahyu dari Allah. Tatkala Nabi kita mengatakan aku meninggalkan bagi kalian dua, yaitu kitab Allah Al-Quran dan keturunanku. Kalau orang yang hanya berpikir secara logika akan malu mengatakan demikian. Oh, seakan-akan dia membanggakan dirinya saja, oh seakan-akan dia mementingkan keluarga saja. Tapi Nabi tidak. Nabi yantiqu anil hawa. Nabi tidak berbicara dari hawa nafsu. Beliau dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-asabiyah minad din. Fanatik itu kadang-kadang membawa kepada kebaikan dalam agama. Seperti fanatik sadah dengan kesadahannya itu membawa kepada al-ilm, membawa kepada al-amal, membawa kepada at-takhalluq bil akhlaq at-thayyibah. Kemudian kefanatikan keturunan-keturunan kiai juga bagus. Oh, ayahku orang alim, aku harus jadi orang alim. Oh, kaiku orang alim, aku harus dan begitu seterusnya. Nabi yang sudah meletakkan asas-asas ini, Nabi yang meletakkan dasar-dasar ini, sehingga tidak perlu di dalamnya ada saling iri, saling hasud, saling dengki hanya karena hal-hal umur duniawiyah, hanya hal dan lain sebagainya. Karena itu yang dikehendaki oleh asyayatin wal abalisa, naudzubillah min dzalik. Bersihkan hati kita daripada itu semua. Mari kita sekarang memandang apa yang harus kita lakukan untuk ke depan, apa yang kita harus lakukan untuk umat ini, apa yang harus kita lakukan untuk awamun nas yang mereka perlu pengajaran, perlu bimbingan, mereka perlu diberikan contoh-contoh yang baik. Wahakadha Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku meninggalkan dua, kitab Allah Al-Quran dan keluargaku.
Barang siapa yang berpegang dengan keduanya, dia tidak akan sesat dan dia akan bertemu dengan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi yang terpenting di dalamnya itu adalah tatkala as-sadah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata dijadikan panutan dan dijadikan contoh, la budda an yastawfiya syurut, harus dia memenuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Al-ilm, al-amal, wa takhalluq bi akhlaq an-nabawiyyah, li'annahum uswah, li'annahum qudwah, hum sadat, hum qadat, an-nas muslimun yanzuruna ilaihim. Mereka semua melihat kepada sadah wal qada wa hakadha. Jadi ini yang penting untuk kita persiapkan. Begitu pula para ulama yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi-nabi, harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Al-ilm wal amal wat takhalluq bi akhlaq at-thayyibah. Kemudian kebersihan hati, jangan menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Robsyah istilahnya dalam bahasa Hadramaut, robsyah. Wah, ada muskilah. Itu yang terjadi banyak di mana-mana keadaan. Maka hal ini mari kita sama-sama saling bantu membantu dalam cara kita yang dalam porsinya masing-masing, sehingga satu tujuan, yaitu i'la'i kalimatillah. Jazahullah anna khair Haji Buah Haji Duari. Beliau telah meletakkan suatu keadaan yang membuka mata banyak daripada awamun nas, hatta yuhibbu ahlal bait ba'da an nadhar ilaih. Setelah melihat kepada dia dengan kegigihannya, hadir majlis, hadir haul, di mana-mana ada haul beliau hadir dengan segala jerih payahnya. Kadang-kadang dia jual cincinnya di tengah jalan, kadang-kadang disandarkan, kadang-kadang wahakala. Ini semua adalah imtihan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah lulus ujiannya. Jazahullah anna khairal jaza'al bagi. Nah, tinggal kita sekarang bagaimana kita yang harus kita lakukan untuk tanggung jawab kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, kun anta fi qalbil wali la waliyun fi qalbik. Jadilah engkau, namamu ada di hati wali Allah, bukan wali Allah di hati kamu. Maksudnya kamu cinta sama wali Allah, naam, ada sesuatu yang bagus, tapi yang lebih hebat lagi, tatkala nama engkau terukir di dalam hati mereka, tatkala lisan mereka berbicara menyebut namamu. Ini sudah dibuktikan oleh Haji Buah Haji Duari. Dari ujung ke ujung as-sada, para habaib, para ulama semua menyebut syuf Haji Buah, syuf Haji Buah, syuf Haji Buah. Wallah hada manqabatun. Ini adalah manakib yang besar, tidak mudah untuk didapatkan. Tidak mudah. Banyak orang kadang-kadang berguru kepada seorang syekh, tapi syekhnya nggak tahu siapa dia. Banyak orang berguru kepada Habib Fulan, tapi Habibnya gurunya nggak kenal. Hadaman, wakif ada. Padahal al-ma'rifah, kenalnya mereka para aulia Allah, menyebabkan turunnya rahmat, turunnya daripada barakat, turunnya daripada fuyudat minal mawra rabbil bariyat bijahin Nabi Muhammad sayyidis sadat. Maka alhamdulillah kita sekarang berkumpul di tempat ini kembali mengenang seseorang yang telah berjuang dalam hidupnya untuk menghidupkan kampungnya, menghidupkan keluarganya, menghidupkan orang-orang yang di sekitarnya agar mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, agar mencintai para aulia wassalihin, kesana kemari dengan susahnya, dengan payahnya, tapi mudah-mudahan insya Allah ada penerusnya, amin. Mudah-mudahan Allah jadikan penerus-penerus beliau, mudah-mudahan ada orang-orang yang diantara kita ini mempunyai kecintaan seperti beliau radhiyallahu anhu wa ardah. Alhamdulillah. Maka tatkala kita semua berkumpul, sebenarnya alangkah indahnya kalau bisa disusun manakibnya, tidak apa-apa, bagus, tapi sekarang tidak siap dan lain sebagainya. Allahumma, nanti al-habaib atau mungkin para ulama ingin cerita, silahkan sedikit-sedikit. Saya pernah begini, saya begini, mungkin tahun depan dikumpulkan insya Allah. Tapi alhamdulillah kita mempunyai seperti beliau. Mudah-mudahan beliau dituruni rahmat Allah di pusaranya, di kuburnya, diberi magam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
ada orang-orang yang sebenarnya pada waktu dia meninggal dunia biasa-biasa saja, tapi setelah banyaknya orang yang memberikan hadiah, banyaknya orang yang membacakan Fatihah, banyaknya orang yang beristighfar baginya, dia mempunyai magam yang tinggi di barzah sana di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li ummati yadkhuluna ila qurubihim ma'adz-dzunub al-'idham summa yakhrujuna minha wa la dzamba lahum. Qalu bima dzalika ya Rasulullah? Qala bi istighfaril ahya'i lahum. Ada sebagian umatku, kata Nabi Muhammad SAW, masuk kubur bawa dosa, tapi begitu keluar nanti hari kiamat di padang mahsyar tidak ada lagi dosanya, habis. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa bisa demikian? Nabi menjawab, karena istighfarnya orang yang hidup kepada mereka. Kita memintakan kepada Allah, mudah-mudahan Pak Haji Duari diampuni oleh Allah dosa-dosanya, kemudian pusaranya dibasahi dengan rahmat Allah, barakah Allah, fuyudat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga beliau, mudah-mudahan insyaallah menjadi keluarga yang salihin dan salihat, muhibbin muhibbat lillah walin nabi wali ahli baitin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka sebagaimana disebutkan dalam syair bahwasanya keluarga Nabi adalah safinatun Nuh, kasafinati Nuh, seperti bahteranya Nabi Nuh, yang masuk mencintai dia selamat, kalau tidak dia akan tenggelam. Ini sekarang saatnya, ini sekarang zamannya di mana kita disibukkan dan hayyar bi'agli, artinya dibingungkan dengan keadaan. Kadang-kadang sesuatu yang terlihat bagus ternyata tidak baik, ada sesuatu yang terlihat tidak baik ternyata bagus, dan lain sebagainya, dibingungkan. Habib Ali Al-Habsyi saja mengatakan hayyar bi'agli wa fi mislih taharul ugul mailul furu'iz zakiyati an tariqil usul. Mengherankan aku, kata beliau, dan memang pantas kalau kejadian ini terjadi bikin heran orang-orang yang punya akal. Apa? Orang-orang keturunan mulia tidak lagi ikut ayah, datuk, kai dan keturunannya. Yang keturunan kiai ternyata enggak jadi kiai. Yang keturunan orang alim ternyata kadahakun jadi orang alim dan lain sebagainya. Ini menyedihkan sekali. Padahal semua sama-sama tahu bahwasanya mereka yang ulama itu biasanya menginginkan anaknya juga jadi ulama, tapi ternyata kenyataannya banyak sekali yang mereka terjun kepada dunia-dunia yang lain, tapi mudah-mudahan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika sadah al-qada fa innahum ala tariqi ahlus sunnah wal jamaah tariqah qadam ala qadam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Abdullah Haddad mengatakan, wa madau ala qasdis sabil ilal gadaman ala gadamin bijiddin auza'i. Mereka adalah orang-orang yang berjalan menjalani hidupnya mengikuti ayah, mengikuti kai, mengikuti datuk, mengikuti sampai kepada pemimpin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Abdullah Haddad menyebutkan seperti itu, dan Habib Abdullah Haddad memuji rumah-rumah mereka, baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawaggai. Mereka adalah rumahnya kenabian, rumahnya petunjuk, rumahnya ilmu sejak zaman dahulu sampai yang akan datang. Al Habib Abdullah Haddad memulai qasidahnya dengan ya saili an ibrati wa madami'i wa tanahudin tartaddu minha adhali'i. Aku memulainya, Habib Abdullah Haddad mengatakan, wahai orang yang bertanya tentang aku, kenapa aku menangis, kenapa aku bingung, kenapa aku gemetar, karena masalah-masalah yang ada di dalamnya, menyaksikan keadaan-keadaan yang waktu itu zaman Habib Abdullah Haddad, padahal apalagi zaman sekarang. Jadi masing-masing daripada kita hendaklah memikirkan zawil qurba, keluarganya, untuk betul-betul dididik menjadi orang-orang yang solehin dan solehat, untuk meneruskan apa yang telah dirancang, apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka, jil ba'da jil, generasi ke generasi. Jazallahu khair anna asy-Syaikh Maulana Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau telah mendidik anak-anaknya di rumahnya, kemudian anak-anaknya bergelar mufti, bergelar qadhi, bergelar khalifah, kemudian mendidik cucu-cucunya, sehingga juga demikian dan begitu seterusnya sampai hari ini, dari generasi ke generasi, demi untuk membina
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dengan segala hajat yang insyaallah dikabulkan oleh Allah, membawa dosa-dosa yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah, mempunyai urusan-urusan yang mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh dengan rahmah, taufik dan hidayah Allah, saat-saat yang tepat bagi kita untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, irhamna wal muslimin, aslihna wal muslimin, waffiqna wal muslimin, ihdina wal muslimin ila siratikal mustaqim, urzuqna mahabbatan nabiyyi Muhammad, urzuqna mahabbata ashabin nabiyyi Muhammad, urzuqna mahabbata ahli baitin nabiyyi Muhammad, urzuqna mahabbata salihin min ummati Muhammad. Ya Rabbal Alamin, Ya Akramal Akramin. Bala dan musibah menimpa kita, sabarkanlah kami ya Allah. Bala dan musibah menimpa kami, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Allah. Anak-anak kami jadikan salihin salihat. Kami tidak sanggup mendidik anak-anak kami ya Allah dengan keadaan zaman yang seperti ini, tapi menyerahkan kepada Engkau urusan mereka ya Allah. Berilah mereka taufikmu ya Allah, rahmatmu ya Allah, hidayatmu ya Allah. Di perkumpulan yang mulia ini jangan ada yang pulang daripada kami ya Allah kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau kabulkan hajatnya, Engkau turunkan rahmat kepadanya, Engkau murahkan rezekinya, Engkau tuluskan dan mudahkan urusannya. Keluarga mereka jadikan ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang menurunkan at-thayyibal katsir, keluarga yang membela Allah, membela nabimu, membela keluarga nabimu, membela as-salihin. Ya Rabbal Alamin, Ya Akramal Akramin, Ya Arhamar Rahimin. Fuqara'u bibabik fanzurna, khuddamuk ala babik ustur lana. Ya Rabbal Alamin irhamna, ighfir lana dhunubana, iqdi hajatina, aslih ahwalana, ustur uyubana, ishfi mardana, afi mubtalana, ikhtim bis salihati a'malana, ij'alil jannata munqalabana wa mawana, ij'alil jannata daral qarar munqalabana wa ma'wana wa marji'ana ya Allah. Ya Rabbal Alamin, sallimna minan nar, ajirna minan nar, sallimna minan nar, najjina minan nar, narid dunya wa naril akhirah. Ya Allah irhamna wal muslimin, sultanana wafiqhum ilal khair, sultanana wafiqhum ila taqwa, sultanana wafiqhum ila rahmah, wa awamana alimhum ya Rabbal Alamin. Yaga alimin, amilin, salihin tahta liwa'i nabiyyika sayyidil mursalin. Ya Rabbal Alamin, ij'alna muhibbina wa mahbubin, ij'alna muridin wa muradin, ij'alna qasidina ilaika wa magsudin minka ya Rabbal Alamin. Ya awalal awalin wa ya akhiral akhirin, ajwadal ajwadin, ya dzal quwwatil matin. Irhamna khususan baladana Banjar Indonesia hada ya Allah. Ij'alhum awamahum ya alimin wa ulama'ahum amilin wa umala wa amiluhum mukhlisin بحسن محمد سيد المرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.